Halo teman-teman Urbanus ID, balik lagi sama Farhan. Hari ini kita akan kasih kalian satu pilihan properti lagi untuk bisa kalian jadikan referensi nih. Nah, hari ini pilihan propertinya dikhususkan untuk kamu yang suka dengan desain rumah minimalis, yang suka searching-searching tentang rumah Skandinavia, atau pengen banget rumahnya diisi dengan perabotan dari IKEA. Nah, kita punya satu pilihan rumah buat kalian, ada di Greenland Kemang, Bogor. Let's go, kita lihat propertinya. Wah, ini dia rumah teman-teman. Ini adalah tipe 64 dari Greenland Kemang, Bogor. Desainnya modern kontemporer abis. Desain rumahnya itu kalau dilihat dari fasadnya, kita bisa lihat ya di atas itu dia punya desain kontemporer yang sangat kental gitu ya. Dengan aplikasinya mungkin ini bisa kita lihat dari rumah-rumah di Skandinavia ya, kayak di Swedia, Finland dan lain-lain. Jadi dia punya atap bangunannya itu seperti bentuknya segitiga di atas dan ada satu garis tegas gitu ya. Itu ditarik dari atas ke bawah. Dia punya atap ini bisa dijadiin aksen juga sama mereka untuk fasad depannya. Jadi atap depannya itu tidak hanya sampai di ujung atap, tapi dia turun ke bawah juga. Dan tipe 64 ini juga udah dikasih balkon satu di atas. Dan bentuknya minimalis banget. Oke, turun ke area bawah. Kita dikasih lebar rumah itu 5 meter teman-teman. 5 meter itu dari ujung sini sampai ujung sana. Dari 5 meter itu kita dikasih carport 3 meter. 3 meter dan kesananya itu ada sekitar 3,5 sampai 4 meter untuk kalian taruh mobil atau motor. Tapi yang menarik dari sisi depan ini adalah carportnya sudah besar dan di sini itu dikasih implementasi taman tapi tidak besar. Ini bisa kasih kesan yang menarik kalau dilihat dari kejauhan gitu. Meskipun rumahnya bergayanya monokrom gitu ya, tapi di sini udah dikasih juga aksen-aksen hijau. Terus kita ke carport lagi. Di carportnya ini udah ada 2 tiang ya. Perbedaannya dengan Greenland Forest Hill yang pernah kita liput juga, yang di Greenland Forest Hill itu kan bentuknya kayak gawangan gitu ya, dan itu kotak. Kalau di sini dikembalikan lagi dengan model bulat seperti ini. Dan di sini, di tipe yang 64 ini, udah dikasih secara default kanopi. Kanopinya berbahan besi hollow, ya, besi hollownya cukup tebal, dan di atasnya itu udah dilapisin sama tempered glass, gitu. Jadi kelihatannya dari luar itu desainnya juara sih ini. Nah, di sini udah dikasih satu kayak bangku gitu ya, dari semen gitu ya, permanen. Enak banget nih buat duduk-duduk juga di sini. Kalau ada tanaman-tanaman kaktus gitu, ini masih cukup nih space-nya. Nah, ini ada terasnya. Terasnya ini udah dikasih granit juga ya, 60x10. Dan warnanya itu agak-agak kecoklatan gitu ya. Oke, ini kita masuk ke dalam. Wah, teman-teman, bahkan ini udah dilengkapi dengan smart door lock. Dan di product knowledge-nya sebenarnya ini juga udah dikasih beberapa fitur smart home gitu ya. Ini ada smart door lock, juga di situ ada CCTV. Dan di dalam juga udah dilengkapi dengan beberapa lampu-lampu bohlam, itu udah smart lamp juga gitu. Itu bisa diganti juga tuh warna-warnanya, jadi ngasih nuansa-nuansa yang oke itu nanti. Yuk kita masuk yuk. Ini udah dibuka ya. Aduh. Di sini gue ada foyer-nya ya. Rumah kecil ini dikasih foyer juga. Buat buka pintu aja sih ya. Atau mungkin kalian kalau mau naruh tempat payung di sini juga nih, kayak gini nih. Tuh. Soalnya foyer emang biasanya nggak dikasih furnitur besar sih ya. Oke. Rumahnya cantik gitu ya. Dan banyak banget jendela-jendela besar. Wah, ini teman-teman, ada yang menarik nih. Pintunya itu bisa dibuka ya. Dan ini
kasih keleluasaan lagi, gokil. Yang menarik adalah, jadi kalau kalian punya acara keluarga gitu ya, yang ada datang beberapa orang tua atau mungkin saudara-saudara, rumahnya tuh berasanya lega. Bisa ada kegiatan di luar, terus masuk ke dalamnya pun juga nggak sempit kayak di sini. Gitu. Jadi orang-orang tuh bisa langsung akses rumahnya lewat pintu tadi. Ini ya ide yang bagus, dan ini kerennya, ini udah distandarin juga dari si developernya. Cakep. Buat ini masuk ke living room-nya ya. Living room-nya itu adalah 3,5 kali 3 meter. Dan di sini di rumah contohnya udah dikasih desain interior yang senada gitu. Ini tadi yang gue bilang, kalau kalian suka dengan perabotan minimalis gitu-gitu ya, ini rumahnya cakep banget, emang didesain untuk bergaya-bergaya seperti itu. Nah, untuk di sini dikasih lagi satu jendela besar yang mengarah ke taman, dan di sini dikasih satu jendela hidup besar loh ini teman-teman. Tuh. Ini ngasih keleluasaan angin yang bagus banget dari area belakang ke bagian living room. Apalagi kalau bagian sananya dibuka. Wah, ini anginnya enak banget. Geser ke sini. Di sini dibikin dining room ya. Ini ada meja makan. Nah, di sini udah dikasih modul kitchen setnya juga. Dapurnya itu dari semen. Sebenarnya ini kayak standar gitu ya, tapi standarnya menurut gua lumayan bagus karena dia udah panjang. Ini panjangnya sekitar 2,5 atau 2 meter lah ya. 2 meter nih panjangnya. Dan ini sebenarnya udah bisa banget mencukupi kalau kalian ada taruh kompor gitu. Dan di sini ada wastafel. Kalau misalnya mau memperbesar wastafel, ini juga masih ada areanya sedikit gitu. Jadi ini mumpuni banget sih, udah cukup banget untuk standarnya. Terus ada satu lagi yang menurut gua menarik banget, daripada mungkin kalian harus beli penghisap udara seperti ini, mungkin ada juga yang cara alaminya seperti ini tuh. Dia tuh dibikin kayak kaca-kaca nako tapi dibikin double gitu ya, buat ngeluarin udara-udara panas dari masak keluar. Terus di sini dikasih lagi aksen hitam untuk jendela matinya gitu. Ini jendelanya nggak bisa dibuka. Oke, gue bergeser ke sini. Ini ada pintu ya, yang mengarah ke taman belakang. Wah, taman belakangnya masih lumayan loh. Ini masih ada 1,5 meter teman-teman di belakang, sekitar 3 meter ya. Kalau misalnya pengen memperbesar bangunannya, ini masih mungkin untuk didorong ke belakang dan masih punya menyisakan taman sedikit di sebelah situ. Ada satu lagi ruangan di situ. Ini adalah sepertinya kamar mandi. Ya, dan memang kamar mandi. Kalau kalian nontonin vlog kita yang tentang rumah Greenland di Forest Hill itu, gue sempat bilang kalau kamar mandinya cukup kecil banget ya, dan itu cuman kamar mandi satu-satunya di situ. Tapi di sini dia udah mulai improve ya. Ini kamar mandinya sih sebenarnya nggak terlalu besar-besar banget, tapi improve-nya adalah di bagian sini dia udah dikasih wastafel. Dan sepertinya ini memang diperuntukkan untuk kamar mandi tamu apabila ada yang menginap atau lagi bertamu. Gue penasaran untuk lihat ruang atasnya. Let's go, kita lihat. Oke, ini tangganya teman-teman. Tangganya ini lebarnya 90 cm ya. Dan di rumah semungil ini dia ngasih tangganya tuh proper banget gitu. Apalagi dengan gaya-gaya minimalis gitu ya. Gaya minimalisnya mana ya? Lihat dari tangganya. Kemudian ini nih, ini yang bikin cakep banget. Ini nggak semua ditutup ya. Jadi kacanya itu cuman sekitar 80%-nya, 20%-nya ini untuk ngasih udara.
Oke, ini kita ke sini. Ini ada satu kamar, ukurannya 2,5 kali 3 meter teman-teman ya. Dan istimewanya di kamar ini dia punya balkon. Ini tadi balkon yang sempat kita mention di depan ya. Gue seneng banget sih. Ada rumah yang minimalis gini, tapi kalau kata bahasa orang sekarang tuh isinya daging semua. Ya ini salah satunya. Ini ada balkon, pintunya juga cakep ya, kayak Eropa gitu. Terus kita ke sini, ini ada kamar mandi. Iya, kamar mandinya besar ya teman-teman. Ini proper banget. Ini yang gue bilang salah satu improvement dari yang Forest Hill juga. Dia punya kamar mandi yang di atas itu lumayan besar. Oke, kita ke sini. Ini ada satu kamar. Ya, kamar yang ini tuh nggak besar ya. Ini kamarnya kecil kalau menurut gua. Ini hanya 2 meter kali 2, mungkin nggak sampai 2,5, 2,2 atau 2,3. Tapi ya mungkin ini bisa jadi buat tempat tidurnya anak yang paling kecil, atau kalau zaman PPKM kayak sekarang nih bisa difungsiin juga untuk tempat kerja. Dan dia udah dikasih satu jendela besar ya, yang bisa ada jendela hidupnya juga di situ. Nah, oke, ini adalah kamar terakhir. Meskipun rumah ini tidak terlalu besar, dia punya 3 kamar. Ya, ini kamarnya lebih besar daripada yang kamar sebelumnya. Ini sekitar 2,5 kali 3 meter ya. Dan di sini juga udah dikasih satu jendela besar dengan ada jendela hidup. Ya, ini adalah salah satu referensi perumahan yang mungkin cocok buat kalian yang mencari rumah minimalis gitu ya. Mungkin bisa jadi rumah pertama karena harganya tuh masih sangat menarik. Rumah dengan tipe 64 ini dijual dengan harga sekitar 500 jutaan gitu ya. Udah dapet 3 kamar dan desainnya pun oke banget. Sebenarnya di sebelah ini ada satu lagi sih, rumah yang agak kecil ya, tipenya 48 gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita lihat intip sedikit gitu ya. Yuk, ikut gua buat lihat rumah yang sebelah. Sebelum lanjut ke rumah selanjutnya, kita mau jelasin sedikit tentang lokasi si Greenland Kemang Bogor ini. Perumahan ini sebenarnya terletak di Jalan Raya Parung Bogor, yang mana lokasinya itu cukup menarik karena berada di sisi jalan utama. Next plan untuk pembangunan tol Bogor BSD direncanakan memang akan melewati jalur ini. Gimana bang dengan transportasi publik? Oke, kalau kita cek dengan Google Maps, kira-kira lokasi stasiun terdekat yaitu Bojonggede dapat dicapai 20 menit menggunakan sepeda motor. Harga yang di-announce dari Greenland Kemang ini juga menarik banget sih. Tipe 64 itu dijual mulai dari 500 juta dan yang tipe 48 itu mulai dari 400 juta. Sepertinya ini harga early bird, jadi masih mungkin akan ada kenaikan dalam beberapa bulan ke depan. Wah, yang SPK sekarang menurut kita tuh worth it banget sih, dapetin kualitas dan desain kece dengan harga yang belum tinggi. Nah, ini tipe yang 48. 48 itu tadi ya, luas bangunannya 48 meter persegi dan tanahnya adalah 60 meter persegi. Perbedaannya di mana? Perbedaannya untuk lebar sama 5 meter. Tapi untuk ke belakangnya, kalau di sebelumnya itu adalah 13 meter, di sini adalah 12 meter untuk ke belakangnya. Fasadnya mirip ya, tapi dia punya teras yang lebih besar. Kalau tadinya di versi yang 60-an itu ada bangku semen, di sini nggak ada. Jadi taman kecil dan langsung carport sebelahnya.
Oh, listrik teman-teman. Listriknya ini untuk dua rumah ini sama ya, 2.200. Ya, jadi emang udah cukup banget untuk rumah 48 dan tipe 60 gitu. Yuk kita masuk ke dalamnya. Nah, ini rumahnya tipe 48 ya. Kalau gue rasa memang di sini tidak seluas yang tipe 64 tadi ya, karena memang luas bangunannya beda teman-teman. Yang ada dan nggak ada, kalau untuk living roomnya masih tetap ada dan luasnya kira-kira sama. Tapi yang nggak ada adalah dining room yang tadinya ada di sana, tapi ini nggak jadi ada. Di sini langsung dibikin dapur. Terus coba kita ke belakang dulu ya. Ke belakang, wah ini teman-teman. Kalau yang tipe 48 ini kerennya udah dikasih kusen aluminium besar nih. Terus di sini ada teras dan kalian masih punya space halaman belakang yang cukup luas. Jadi kalau misalnya pengen memperbesar ruangan, mungkin ngadain lagi ada dining roomnya itu, kalian masih punya space di sini. Nice lah. Coba kita lihat lagi apa yang ada dan nggak ada di sini. Oh, di sini ada kamar mandi yang ini mirip sih dengan yang desain tadi ya. Masih punya shower untuk mandi dan dikasih wastafel di depannya. Cakep nih. Kita lihat lanjut ke atas. Ini masih sama teman-teman. Lebarnya pun sama dan dikasih aksen jendela mati yang sama, railingnya masih sama, dan di sini dikasih kamar mandi. Ini improve sih dari yang Forest Hill, padahal luasnya sama. Dipasangin keramik juga ya di keseluruhan dinding, bagus. Nah ini adalah master bedroomnya. Master bedroomnya gue merasa ini agak sedikit lebih besar daripada yang punya 64 bahkan. Lihat tuh, perabotannya minimalis banget di sini. Ya mungkin kalau kalian punya lemari-lemari Jawa, ya nggak cocok gitu. Mungkin yang kayak gini-gini atau enggak, yang model-model pintu geser itu masih cocok di sini. Untuk yang tipe 48 ini nggak punya balkon ya, tapi dikasih jendela yang gede banget nih. Nih, yang terakhir adalah kamar. Ini kamar anak ya. Ukurannya sekitar nggak sampai 3x3 karena di sini ada sedikit potongan gitu ya. Overall itu teman-teman liputan kita hari ini. Jadi silakan klik like atau kalian bisa juga subscribe channel ini kalau kalian suka sama konten kita. Jangan lupa untuk follow Instagram kita dan selalu ikutin video terbaru dari kita. Gue Farhan dan Mas Renda di situ undur diri. Pamit. Bye bye.